ada apa aja? Dava Darmawan. Darmawan nggak ada ya? Iya ada Bu. Oh ada. Dari tadi saya fitnah mulu tidak ada. Habis rancu sama Aditya, maaf ya. Lagi off cam juga sih. Kalau on cam kan saya bisa memantau ya Bun. Dari mana asalnya jumlah pendapatan? Baris 30. Dari jumlah pendapatan asli daerah ditambah jumlah pendapatan transfer ditambah jumlah lain-lain pendapatan yang sah. Itu kita bisa dapat dari neraca saldo yang di jumlah mana? Itu di jumlah pendapatan pajak daerah itu yang 2, terus yang pendapatan asli daerah itu Enggak, maksud saya informasi ini yang jumlah pendapatan total kan 224. Oh, itu yang di bawah 25. Hah? Yang mana sih Bu? Nah iya maksudnya 25 yang kredit. Baris 25 kan, iya maksudnya sama kan gitu loh. Mas saya mau confirm itu bahwa yang di LO dapatnya ya dari si neraca saldo LO gitu ya. Maunya sama ya, terkonfirm ya Darmawan ya. Iya Bu. Thank you. Next, Dini. Surplus atau defisit Din? Sama nggak amount-nya dengan neraca saldo? Surplus Bu. Surplus berapa? Sama 161.037,5. Oke, sip. Nah, itu yang lain-lainnya 0 ya, karena tidak ada informasi yang relevan ya. S atau D maksudnya surplus atau defisit ya, teman-teman ya, baris 46. Surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Nah, ini karena nggak ada transaksinya ya, jadi kita nolkan. Lalu ada pos luar biasa. Nah, akhirnya di baris 59 ada surplus atau defisit LO 161.37.500. Masuklah kita kepada laporan perubahan ekuitas. Sebelum bikin LPE ya, laporan perubahan ekuitas, kita harus melakukan penjurnalan terhadap jurnal penutup pendapatan, jurnal penutup beban, jurnal penutup surplus atau defisit guna menentukan besarnya saldo akhir akun ekuitas. Nah, ini belajar lagi ya kita tentang jurnal penutup. Ini kan di akuntansi neraca kan udah belajar kan untuk menutup menutup pendapatan, menutup belanja, menutup apa tadi yang terakhir? Surplus atau defisit. Nah, boleh dibacakan untuk menutup pendapatan Gina. Rezeki Gina deh ya, pas dapat banyak banget ini ya. Mana Gina? Ibu, jaringan saya Bu. Saya bukan sih Bu. Iya betul Gina. Ada berapa tadi Gina di kelas ini? Enggak Bu, saya tadi langsung nggak denger, jaringan saya jelek. Kenapa Bu tadi? Oke, jurnal penutup pendapatan seperti apa tuh jurnalnya? Jurnalnya pendapatan pajak daerah LO debit 27.300 miliar. Terus ada pendapatan retribusi daerah di debit 12.600, ada pendapatan HPKD yang dipisahkan LO, debitnya 10 miliar, lain-lain PAD yang se-LO 4.400, pendapatan dana bagi hasil pajak LO 30.000, pendapatan dana bagi hasil SDA LO 35.500, pendapatan dana alokasi umum LO 50.000, pendapatan dana otonomi khusus LO 15.000, pendapatan bagi hasil pajak LO 10.100, pendapatan bagi hasil lainnya LO 5.000, pendapatan hibah LO 20.000, pendapatan lainnya LO 2.500, surplus atau defisit LO-nya jadi dikredit 222.400. Oke, nah ini ya, surplus atau defisit akan menutup pendapatan di sisi kredit, gitu ya. Jadi yang ada di jurnal, yang ada di laporan operasional tersebut harus kita tutup dulu supaya kita dapat surplus atau defisitnya.
kita bisa balik juga. Kita bisa bikin laporan perubahan ekuitas. Nah, lanjut jurnal penutup belanja. Rezeki siapa ya setelah Gina? Eva. Iya, Bu. Jurnal penutup belanjanya itu ada surplus atau defisit LO di debit sebesar 61.362.500.000, pada beban pegawai sebesar 20 miliar, beban persediaan sebesar 1.700.000.000, beban jasa sebesar 2.100.000.000, beban pemeliharaan sebesar 1.450.000.000, beban perjalanan dinas sebesar 1.650.000.000, beban bunga sebesar 2.900.000.000, beban subsidi sebesar 2 miliar, beban penyusutan sebesar 3 miliar ya gitu deh. 3.262.500.000. Lalu beban transfer sebesar 21.300.000.000 dan beban lain-lain itu sebesar 5 miliar. Oke, ini surplus atau defisit diletakkan di sisi debit ya karena menutup belanja. Oke, selanjutnya ada jurnal penutup surplus atau defisit. Nah, berdasarkan jurnal penutup pendapatan dan beban yang telah dibuat, setelah diposting maka seluruh akun pendapatan dan beban akan bersaldo 0. Sedangkan saldo akun surplus atau defisit akan sebagai berikut. Nah, sama nih balance-nya ya 161.037.500 sama dengan neraca saldo. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Balance itu belum tentu benar, tapi benar pasti harus balance. Gitu ya. Ternyata pas kita cross check, pas kita bikin jurnal penutupnya, maunya sama. Ya 161.037.500. Sama dengan besarnya dengan surplus atau defisit yang sudah dijelaskan di 10.4.1. Ya, yang mana? Neraca saldo tadi ya. Selanjutnya, akun surplus atau defisit ini akan ditutup ke mana? Akun ekuitas. Akun surplus atau defisit bersaldo kredit. Untuk menjadikan saldo akun surplus atau defisit menjadi 0, maka dalam jurnal penutup akun surplus atau defisit dicatat di sisi debit. Sedangkan di sisi kredit sebagai penyeimbang adalah akun ekuitas. Dalam hal ini, ekuitas pemerintah daerah bertambah. Akun ekuitas bersaldo normal kredit. Jika bertambah, maka akan dicatat di kredit juga. Nah, nih ya, jurnal penutup surplus atau defisit. Bacain dong. Nabila Atika, minta tolong. Iya, Bu. Di surplus atau defisit di debitnya 161.37.500, di kreditnya ekuitas kredit 161.37.500. Oke. Nah, setelah ditutup ya surplus atau defisitnya, maka akan diposting ke buku besar. Nah, akun surplus atau defisitnya akan 0, sedangkan ekuitas akan bertambah. Ekuitas saldo awalnya 222.500. Nambah 161.37.500. Jadi sekarang jumlah ekuitasnya berapa, Vel? 383.537,5. Oke. Sip, betul banget. Nah, ini dapat dari mana saldo awal? Nih ya, dapat dilihat pada neraca awal pemerintah daerah. Halaman berapa neraca awal pemerintah daerah ya? Ada yang udah ketemu belum neraca awal? Halaman 170 bukan, Bu? 170, betul banget. Ya, ekuitas di situ ya. Siapa nih tadi jawab? 170. Siapa tadi? Feliciana juga yang jawab? Bukan Saya, Bu. Siapa? Nashua. Oke, thank you Nashua. Nah, setelah kita dapat ekuitas
ekuitasnya adalah 383.537,5, kita bisa bikin laporan perubahan ekuitas ya. Ada ekuitas awal, ekuitas awal debit lagi. Pemerintah kabupaten kota atau daerah laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 dan 2011. Nah, ini ya ekuitas awalnya 222.500 ya berdasarkan informasi neraca 2011 halaman 170, kemudian ada surplus atau defisit LO 161.37.500. Nah, dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar baik koreksi nilai persediaan atau selisih reval aset tetap dan lain-lain adalah 0. Jadi total ekuitas akhir adalah 383.537,5. Sedangkan di 2011 langsung ya informasi akhirnya aja yang diketahui adalah 222.500. Nah, ini akan disajikan ke dalam neraca. Nah, bikin neraca saldo lagi kita ya di sini. Jadi ada neraca saldo LRA, neraca saldo LO, dan neraca saldo yang terakhir lah ya. Ini udah bilang aja neraca saldo untuk akun-akun neraca. Begitu ya teman-teman ya. Dapat dari manakah dia? Nashwa udah. Davi? Davi, ada nggak Davi? Kenapa, Bu? Ada. Oh, baru saya mau nanya Vito, pada kemana sih ini cowok-cowok? Dapat dari mana nih informasi neraca saldo akun-akun neraca halaman 230? Di halaman yang tabel 10.3 itu ya? Dapat dari halaman 170 kan? 170? Apa 170 tuh? 170 bukannya ini 2000 tahun lalu. Oh iya. Jadi 100? 9? 109. 9 berapa? 109 berapa? 90. Oke, good. Dari buku-buku lagi. Dari buku besar neraca. Ya kan kita udah susun tuh, ya. Itu. Jadi ada kas di kas daerah, nah kas di bendara pengeluaran, kas di bendara penerimaan. Sama nggak, Davi, jumlahnya? Balance-nya? Total kasnya berapa, Davi, berarti? Total kas. Kan ada 3 tempat ya, kasnya ditaruh di 3 tempat ya. $15.300 ya, jadi 15.000 tambah 200 juta tambah 100 juta. Oke, 15,3 M ya. Sip, lanjut. Nashwa. Apa ya? Ini tadi udah tahu ya, halaman 190 ya. Saya udah nggak usah tebak-tebak berhadiah lagi ya teman-teman ya. Coba deh satu, Nashwa, yang utang perhitungan pihak ketiga 300 juta tuh dari mana tuh? Utang perhitungan Pihak ketiga itu di halaman 195. Oke, balance akhirnya 300. Nah, neraca saldo untuk akun neraca ini jumlahnya 457.800. Nah, dia udah punya ekuitas ya dari jurnal penutup surplus atau jurnal penutup pendapatan dan beban tadi ya. Yang menutup dia kepada surplus, terus surplus juga ditutup ke ekuitas gitu ya.
Jadi dapatlah di sini debitnya 457.800 sama dengan jumlah kreditnya. Oke, masuklah ke neraca. Ya, kalau yang tabel kolom 2011 dapat halaman 170 ya, informasi awal ya neraca tahun lalu. Kalau yang 2012 dapat dari neraca saldo. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya, tinggal klasifikasinya aja. Aset dibagi jadi aset lancar, investasi jangka panjang, lalu ada aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Itu ya klasifikasi dari aset. Kemudian kewajiban dibagi jadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Yang terakhir adalah ekuitas. Tuh. Jumlah ekuitas dan kewajiban adalah 454, 537, 500. Sama ya dengan total aset. 454, 537, 500. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Yang terakhir nih adalah tentang laporan arus kas. Ini sesuai dengan yang materi kita pelajarin tadi. Ya. Penyajian laporan arus kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Nah, seperti yang kita bisa lihat di halaman 233. Arus kas masuk dari aktivitas operasi. Nih ya, ada arus masuk penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, penerimaan dana bagi hasil pajak gitu ya, dan lain-lain. Ini dapatnya dari mana nih? 221.500. 218 bukan? 218 sebentar. Oh beda ya, 219 bukan? Oh ada penerimaan lain kali ya? Kalau di 2018 selisih 2000 apa ya? Di 219 kan LRA kita 219 tuh, ya kan? Berarti nggak dari LRA ya ngambilnya ya? 35, 50, 15, 10, 5, 25. Oh, penerimaan pajak daerahnya 27. Realisasi pendapatan dan belanja atau 124 buku besar LRA. 27, 12, 15. Oh iya benar. Saya lihatnya 219 tadi. Siapa Darmawan ya tadi yang jawab ya? Betul? Vito. Vito. Jauh banget ya. Saya cuma dengerin suaranya aja. Sorry ya, Fit. Benar, Fit. Ya, dari 221.500 ini dapatnya dari LRA. Ya. LRA realisasi di tahun berjalan. Kemudian untuk arus kas keluar 58. Ini ya tergantung klasifikasinya sih ya. Kalau ini kan belanja pegawai. Ini 3027, 2732 terus 5 1083. Jadi di belanja kecuali belanja modal. Betul nggak, Fit? Sekarang waktunya siapa sih? Waktunya Haidar yang jawab. Halo Haidar, ada nggak? 2 kali nggak ada ya, luar biasa. Ada, Bu. Oh, ada, Bu. Haidar, menurut kamu 58 miliar arus kas keluar dari aktivitas operasi ini dapat dari mana, Haidar?
Dari Sebentar, mana? Bu. Coba. Jarang-jarang kita dengar suaranya Haidar kan? Dari halaman 218 bukan, Bu? 218. Kan 218. Iya betul sih, dari neraca saldo LRA. Yang bagian mana aja? Yang di table 10.1 ya, Bu? Iya, tapi kan komposisinya untuk aktivitas operasi itu yang untuk belanja apa aja? Apakah semua belanja masuk ke operasi? Enggak semuanya, Bu. Apa aja tuh? Dari yang 13 sampai 23, Bu. Iya nggak, Bu, itu, Bu? Berapa? Yang dari 13 sampai 23. 13 sampai 23. Enggak. Kecuali 17, 18, 19 ya. Jadi belanja, semua belanja sih ya, 13 sampai 23 betul, tapi kecuali yang belanja modal. Ya, jadi belanja modal masuknya aktivitas apa, teman-teman? Investasi apa pendanaan? Open mic. Silahkan. Aktivitas? Investasi, Bu. Oke, betul banget Audi dan Tessa. Investasi. Ya. Jadi belanja arus kas keluar di aktivitas operasi di sini kita bisa lihat ya, pembayaran pegawai. Jadi untuk belanja, jadi udah jangan lihat neraca saldo sih, saran saya kalian lihatnya di LR aja langsung ya, jadi gampang lihatnya. Jadi kelompok belanja operasi kalian masukkan belanja tak terduga dan transfer ya, jadi semua harusnya tuh jumlah belanja transfer kan 105.500 dikurangi dengan belanja modal 105.500, belanja modalnya berapa? 47.500. Nah, 58.000. Betul ya? Lanjut. Nah, arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah selisihnya ya. Jadi dari 221.500 dikurangi bebannya, belanja tadi yang harus kas keluar ya, LRA belanja kecuali modal 163.500. Lalu lanjut ada aktivitas dari investasi. Nah, investasi harus kas masuknya 0 ya, nggak ada informasi terkait ya. Kalian bisa mengenal lah apa aja yang kira-kira bisa jadi arus kas masuk dari aktivitas investasi nih di sini. Tapi nggak ada ya, kita nggak ada jual kan, nggak ada jual tanah, nggak ada jual aset lain atau penerimaan penjualan investasi dan lain-lain. Jadi arus kas masuknya 0, betul? Aktivitas investasi. Terus ada aktivitas investasi untuk arus kas keluar. Nah, nih arus kas keluar ada pembentukan dana cadangan 30M. Pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan tuh klasifikasinya di mana? Pengeluaran pembiayaan ya kalau di LRA ya. Lalu belanja modal, tanah, peralatan, mesin, gedung, jalan, dan lain-lain. Serta ada penyertaan modal. Nih, 220 halaman 220 baris 70 ya. Jadi arus kas keluar ini adalah belanja modal dan juga pengeluaran pembiayaan yang pembentukan dana cadangan serta penyertaan modal pemerintah daerah. Jumlah arus kas keluarnya 137.500 ya. Arus kas bersihnya adalah negatif ya karena tidak ada yang masuk. Adanya arus kas keluar. Sabila lagi ngelamunin siapa?
Udah pusing ya Sal ya? Enak banget lihatnya dari tadi ke jendela. Itu ya, jadi arus kas bersih dari ke aktivitas investasinya negatif karena tidak ada masuk ya. Terus ada aktivitas pendanaan. Nah, ini dari pinjaman dalam negeri, lembaga keuangan bank, ada PKP, perusahaan daerah gitu ya. Ada PKP, pemerintah daerah. Total arus kas masuknya 19 M. Dan juga arus kas keluar untuk investasi aktivitas pendanaan 40 M. Total arus kas bersih aktivitas pendanaan berapa, Clarissa? Arus kas bersih aktivitas pendanaan. Mana? Ada nggak? Ada kan Clarissa? Ada tuh. Ya, benar Bu, ada. Tuh ada barisnya kok. Sebesar harus kasih dari pendanaan 21 juta Bu. Negatif ya karena? Iya, negatif. Karena dia ini Bu, bayar pinjaman nggak sih Bu? Gedean pengeluaran apa pemasukan? Kegedean pengeluarannya Bu. Oke. Gitu ya, jadi negatif ya di sana ya. Oh ya. Nah, itu ya. Terima kasih Clarissa. Jadi udah diketahui nih ya arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas yang terakhir ya, aktivitas transitoris. Tiara. Penerimaan perhitungan pihak ketiga Tiar. Dari mana nih 2000? Masih inget nggak? Pihak ketiga. Tadi yang mana Bu? Yang transitoris. Transitoris kan ada itu utang kepada pihak ketiga, apa penerimaan perhitungan pihak ketiga. Ingat nggak perhitungan 2M tuh dari mana ya perhitungan 2M? Halaman 182. Itu neraca. Harusnya ada di neraca nih. Aset tak berwujud ya. Harusnya kemitraan dengan pihak ketiga ini nih totalnya 2000 di sini. Penerimaan perhitungan pihak ketiga. Halaman 182 ya. Kan di situ ada triwulan 1, 2, 3, 4. Ya, jumlahnya adalah 2M. Ya. Jadi yang sudah kita terima dari pihak ketiga kan 2M. Yang sudah kita setorkan adalah 2,3M. Tuh, 2,3M ada di halaman 235 baris 18. Itu ya. Jadi arus kas untuk masuknya 2000, pengeluaran untuk kas keluarnya perhitungan pihak ketiganya 2.300. Jadi arus kas bersihnya adalah 300. Nah, ini sesuai dengan informasi di neraca halaman 232 baris ke-42.
utang perhitungan pihak ketiga tuh 300. Gitu ya. Jadi di situ kenaikan atau penurunan kasnya berapa? Astrid. Dari 2 miliar ke 2 miliar 300 ya, Bu? Bukan dong, 2 miliar ke 2.300 itu kan adalah kas bersih dari aktivitas transitori. Oh, iya. Maaf, Bu, salah, Bu. Berarti sekarang Kenaikan atau kenaikan dan penurunan kasnya adalah dia dapat dari yang baris ke-33 arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 163.500 ditambah sama baris ke-57 arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar 137.500 terus dari baris ditambah di baris 81 arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 21.000 sama yang terakhir ditambah baris ke-89 dari arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar 300 jadinya 4.700.000, Bu. Nah, betul, 4.700.000. Terus saldo awal di BUD adalah 11.500. Nih kayaknya salah deh. Coba kalian lihat neraca. Masa investasi jangka panjangnya dimasukin ya? Harusnya kan jumlah kasnya kan adalah di neraca itu 3, 4, 5. Atau 6 ini juga dia masukin ya? 3, 4, 5, 6. Jadi intinya 4.700 itu adalah dari kas di daerah, di kas daerah sampai dengan investasi jangka pendek ya. Tapi saya kurang yakin sih. Menurut saya ini cuma sampai kas di bendara penerimaan gitu. Tapi intinya kenaikannya sama kan 10.000 ditambah 500 ditambah 100 berapa? 10.600. Terus di 2012 ada 15.000 ditambah 200 ditambah 100 ada 15.300. Kenaikannya 4.700. Gitu. Jadi hasilnya adalah balance ya. Saldo awal kas BUD dan kas di bendahara pengeluaran. Harusnya di sini 10.500 sih pendapat saya ya. Gimana menurut pendapat kamu, Talia? Sebentar, Ibu. Atau teman-teman ada pendapat yang lain? Halo, gimana, Tel? Menurut kalian investasinya dimasukin nggak harusnya? Anissa Fitri. Halo? Julia. Yang investasinya ya, Bu, dimasukin apa enggak? Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya dimasukin, Bu. Soalnya dia masih jangka pendek, bukan jangka panjang. Iya, tapi kan dia lagi bahas laporan arus kas ya. Jadi kan kasnya aja harusnya. Oh ya, betul. Dia masih setara kas, Jul. Dia masih setara kas, walaupun namanya investasi jangka pendek. Sorry nih, saya juga baru baca.
Jadi pada laporan arus kas di paragraf terakhir ya teman-teman setelah laporan. Pada laporan arus kas, saldo kas akhir dalam laporan arus kas adalah 16,3. Tahu ya dari mana ya? 15M tambah 200 tambah 100 tambah 1M. Jadi dari neraca halaman 231 baris 3 sampai 6. Oke? Dilaporkan neraca 31 Desember, baik yang ada kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, dan investasi jangka pendek karena dia masih termasuk setara kas. Sedangkan untuk kolom laporan arus kas tahun 2000 sekian dibuat nilainya 0 karena informasinya tidak diketahui. Nah, jadi laporan dari awal sampai akhir ini ada balance ya, karena pas bikin laporan arus kas dia udah ngeling dengan neraca. Bisa dibuktikan dengan jumlah saldo akhir kas di LAK ini 16.300 adalah sama yang di neraca. Oke, tugas juga ya yang 10.8 ya. Ada 5 soal. Boleh tolong dibacakan nggak Aulia? Mana Aulia ada? Iya ada Bu. Pertanyaan 10.8 nomor 1, jelaskan kegunaan jurnal penutup yang dibuat pada akhir tahun. Kedua, kenapa akun Silpa ditutup akun Sal? Lalu jelaskan. Ketiga, dalam laporan operasional, ke akun apakah ditutupnya pendapatan LO dan beban? Keempat, jelaskan proses untuk menentukan saldo akhir akun ekuitas. Kelima, laporan arus kas dapat disusun dengan menggunakan informasi yang ada pada LRA. Lalu jelaskan kenapa. Oke, itu ya 10.8 dan soalnya 2 soal ya. Pendapatan kredit 20M sama yang belakang, beban debit 19,2M, ekuitas awal kredit 5M sama? Ya sama Oke. Bu. Sama Bu. Ya, jurnal penutup dan tentukan besar saldo akhir akun ekuitas. Dah. Selesai kita satu buku ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Gitu ya. Selesai ngaji rasanya. Kan ikro ya kita ya lagi. Mohon maaf nih ya. Terlalu mendalami peran desa saya. Pas banget nih ya mau menjelang jam 10 kita udah selesai. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan belum? Belum ada? Ada tentang materi, tentang atau apa yang pengen ditanyakan? Gak ada Bu, Ibu tuh udah keseringan nanya ke kita udah saking seringnya ditanya sampai kita udah gak punya pertanyaan. Oh Dini ada. Gimana Din? Ibu mau nanya, ini UASnya kita pakai kertas lagi? Iya betul, masih pakai kertas lagi. Ini kan ini ya Bu, jurnal. Misalkan kita ngeprint itunya boleh nggak Bu? Apa namanya, formnya sendiri? Form gimana nih? Jadi nanti ini jurnal kan Bu nanti buat UASnya. Iya betul. Kayak latihan dari LRA itu ya. Yang jadi apa, formnya pokoknya kayak kotak-kotaknya kita buat sendiri gitu Bu. Jadi nanti nggak isi gitu, boleh nggak Bu? Tinggal isi jumlahnya gitu ya. Ini agak unik sekali ya. Ini karena pas saya UAS dulu sih nggak ada kayak gini juga ya. Iya Bu, jadi biar kita nggak perlu garisin lagi gitu Bu maksudnya. Tapi ditulis tangan. Maksudnya gimana sih? Iya, itu formatnya Bu. Format tabelnya kayak gitu. Di print. Cuma biar nggak bikin tabel aja, Bu. Biar nggak bikin tabel. Bentar ya, nanti saya confirm dulu sama Pak Herbie ya, dengan kelas yang diajar Pak Herbie bagaimana gitu ya. Karena ya agak baru nih metodenya ya. Kalau udah ada formatnya dulu gitu ya, nanti tinggal ngisi. Tuh, nanti saya confirm dulu ya ke Pak Herbie ya. Dan masih ada berapa nih? Bu, 2 minggu. Gimana? Atau kalau misalnya jurnal nggak pakai tabel itu emang boleh Bu?
Boleh. Garis-garisin. Boleh, jurnal cuma jurnal ini, terus kan nanti kayak apa format kalau sampai penyusunan laporan keuangan kan nggak semua akunnya kan keluar kan, maksudnya yang dibukukan banyak gitu ya. Mungkin nanti kalau memang butuh aset, terus aset lancar, nggak perlu yang harus rapi gimana gitu. Yang penting kalian kan tahu komposisinya, kalau LRA ada anggaran, ada realisasi, ada persentase kayak gitu. Kalau neraca 2000 tahun berjalan dan tahun lalu kayak gitu ya, yang ya sebenarnya kan nggak simple, yang simple aja gitu, nggak yang harus perlu plek-ketiplek contoh yang di buku juga gitu kan. Kalau memang nggak ada saldonya pun nggak usah nggak usah ditulis juga nggak apa-apa gitu, saya nggak masalah gitu sih. Harusnya nggak ribet-ribet ya, tergantung ininya sih. Ya kayak soal latihan lah kurang lebih gitu. Tapi close book ya, nggak open book. Nah, jadi udah diiniin dulu, materinya dipahamin, bedainnya ya, bedain mana akun-akun LRA, mana akun yang LO, mana yang untuk neraca gitu ya. Jadi pas di neraca saldonya nggak linglung ya, ini masuk kemana. Tuh. Ada lagi? Ibu emang rencana berapa soal, Bu? Belum saya draft sih. Mohon maaf ya, tapi nanti saya kasih kisi-kisi ya. Tapi ini udah nggak ada teori sih, insya Allah, Dir. Ya, jadi full ngejurnal. Paling kalau dibikin bab ya, apa kemarin LRA, LO, neraca, LAK gitu ya. Mungkin ada 4 bagian soal gitu. Ya sama kayak yang kita belajar aja setiap minggunya ini, akuntansi LRA. Terus tapi nggak ada teori. Nah, LRA ya kan bab 5, 6 LO, 7 neraca, 8 LAK. Begitu. Ya, nanti seperti biasa saya sesuaikan dulu dengan Bapak Herbie. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Yuk kita foto bareng deh kalau gitu. Sebagai... Kenapa nih? Nicholas, oh ya bener juga, masih Alfa, bener-bener. Lagi udah telat berapa jam tadi ya? Kita kan mulai 7:30 ya, Nicholas baru jam 9, harusnya di Alfa nih Nicholas emang. Terus kamu nggak ada konfirmasi gitu ya, aduh lelah juga sih saya ya. Moga-moga ini bisa jadi pengalaman kalian ya, maksudnya kan kalian ada di sini kan nanti bakalnya mau kerja kan, mau punya skill yang baik untuk bekerja ya, baik dalam teori, dalam praktek gitu ya, dalam ilmu maupun dalam skill gitu ya. Jadi ya memiliki kepribadian itu harus dibangun sejak sedini mungkin gitu ya. Jadi on cam itu salah satu bentuk memiliki etika yang baik gitu ya, karena ya dosennya aja on cam gitu ya, terus sudah dijelaskan di depan di awal pertemuan diwajibkan on cam karena keterbatasan saya untuk ngajar offline ya. Jadi biar saya bisa memantau kalian, kan kalian sudah tahu ya bagaimana screen saya melihat kalian gitu. Jadi saya udah tahu mana yang on off cam, terus ya dipanggil nggak nyaut-nyaut, dan saya catat juga gitu ya. Jadi harusnya bisa lebih diperbaiki ya, mungkin masih semester awal ya, jadi masih ada takut-takut gimana gitu ya, tapi harusnya sudah dari sejak sekarang kalian itu sudah membangun kepribadian yang lebih baik lagi gitu ya. Terus beberapa juga saya temuin masih ada yang nggak submit tugas gitu ya, sayang banget ya. Saya rajin ngasih tugas, ngasih kuis, itu adalah bentuk pelatihan kedisiplinan saya terhadap kalian gitu ya. Dan saya juga tegesin ada yang lewat batas waktu, itu juga melatih kedisiplinan juga gitu ya, karena ya biar kalian terbiasalah dengan dunia yang
yang udah bukan dunia belajar lagi gitu ya, yang real life gitu ya di dalam dunia kerja nanti bagaimana. Kan intinya kuliah pengen kerja kan? Atau ada yang kuliah pengen nikah nih, cari jodoh ya. Saya dulu juga gitu sih ya, belum nggak kepikiran saya mau kerja ya, ternyata belum dilamar ya saya pas wisuda ya, cuma datang doang dia nggak bawa cincin ya, ya udah ternyata emang jalannya saya harus kerja dulu 4 tahun ya, ternyata dengan saya kerja bisa jadi auditor, bisa jadi dosen sekarang buat kalian gitu ya, ilmunya bisa bermanfaat untuk saya bagikan. Begitu ya, tidak ada suatu kejadian tanpa pesan. Ya pasti ada hal-hal baik lah di sana yang sudah menunggu gitu ya. Oke, boleh yang terakhir saya minta nyalakan kameranya buat foto bareng. Yang terakhir kali aja. Terus di setting kameranya biar agak kelihatan mukanya gitu ya. Ini yang di saya belum on cam, ada Nasiwa, Nabila, Davi, Haidar, Dava siapa nih? Oh, Dava Aditya ada sebenarnya ya, dipanggil 2 kali nggak nyaut Dava Aditya tuh. Arik ada juga. Tadi saya yang pertama nyaut, Bu. Oh, yang pertama nyaut, yang kedua ya sebentar tapi di ghosting kita ya. Ya itu. Ngakuin juga ya akhirnya ya. Mana nih Nabila? Sama Davi. Kalau dari kalian bisa full semua kelihatan nggak sih? Tuh Arik lagi sebelah nama siapa tuh? Sama Davi. Tuh kan ketahuan ini bener lagi pada kumpul, makanya hilang-hilangan anak-anaknya. Udah apa saya mah. Amalia Salsabila, mana Amalia? Sama Darmawan ya ini yang belum ada. Lalu saya pakai HP, Bu. Ya udah kan tinggal di on cam ya. Iya, ntar dulu. Tinggal satu touch gitu ya kan. Klik Iya, gitu. mencari angle. Oh, mencari malaikat, angel. Enggak. Aduh. Tiara Nur aja sampai ikut 2 kali ini. Kenapa ini, Tir? Tadi mati lampu, Bu. Laptopnya pindah device. Oh, terus sekarang udah nyala lagi. Udah. Ada aja ya alasannya. Kebanyakan pakai background pelangi ya. Saya ikut kemarin saya suruh ganti background yang New Year katanya. Ya udah. Saya pakai ini deh, nyamain. Udah? Darmawan ini tinggal nunggu lu doang. Lu doang. Akhirnya kesebut juga lu gue-nya ya. Aduh, pakai kaos lagi Darmawan bener-bener ya udah dibilang. Iya, Bu. Beretika, punya ini yang capek saya. Ternyata ada yang lebih susah ya dari jadi auditor ya, adalah jadi dosen kelas ini ya. Mau hampir menyerah saya. Bu. Bentar, Bu. Nih. Ini sekelas nungguin dia ganti baju, coba ya Allah, tobat bener-bener kelas ini luar biasa ya. Kalau saya tahun semester depan dikasih kesempatan ketemu kalian lagi nggak ya? Taunya masih ketemu lagi, tobat saya udah dari awal deh, saya harus kasih peraturan yang jelas, kalau nggak gini akan gini gitu ya. Jadi saya udah nggak ada manggil-manggil berulang kali, nggak ada ngisi absen berulang kali, absen cuma berapa kali gitu ya. Saya akan tegaskan ya, kalau memang masih ketemu ya, kalau enggak ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Saya balik lagi aja jadi auditor. Aduh, bener-bener ya. Oke, sudah siap ya? Sudah siap, Talia di setting dulu dong, Tal. Sama Nabila, Amalia, tuh kameranya di setting dulu bisa nggak? Kayak cuma kecil banget kelihatannya. Oke, sudah ya. 1 formal dulu ya, formal. Tahan dulu, ditahan. Yang mau pose gini, yang mau pose. 1, 2, 3. Tip. 1. Tunggu. Tunggu ya. Saya save dulu. 16.
Lagi ya, kayak bebas. 1, 2. Gendut sekali ya saya ini ya. Terakhir gaya bebas. Satu lagi, tadi gendut. 1, 2. Tiga, dah, sip. Pas banget angka cantik teman-teman 10-10. Oke, saya izin tutup kelas dan pertemuannya ya, akuntansi sektor publik ini ya. Alhamdulillah kita sudah melewati satu semester ini dengan segala banyak omelan-omelan dari saya ya tentunya ya. Pasti kalian juga merasakan ya, saya juga ngerasa sih. Sebenarnya nggak pengen ya ngomel-ngomel juga ya kalau bisa gitu ya, tapi ya ketika saya harus mengingatkan ya saya harus mengingatkan gitu ya, harus ya memang sudah menjadi tanggung jawab saya gitu ya. Saya juga mohon maaf bila ada salah baik kata dan perbuatan gitu ya, belum bisa ketemu secara offline, nggak bisa kelas tatap muka langsung gitu ya, dengan segala keterbatasan saya ini. Semoga ya pertemuan kita bermanfaat, ilmu yang saya bagikan kepada kalian digunakan dengan sebaik-baiknya, bisa masuk ke dalam hati nurani dan sanubari gitu ya, bisa bermanfaat lah buat kedepannya gitu ya. Nanti semoga menjadi orang sukses sesuai apa yang diinginkan dan apa yang diusahakan gitu ya. Oke, ada yang pengen pesan-kesan nggak? Malu ya. Vito, ketua kelas, Fit. Aduh, lagi berisik nih. Lagi berisik, nggak pergi ke kamar lagi dia ya, benar-benar. Ya udah gitu lah ya, semoga sukses selalu karena kan masih di semester 3 nih ya, kalian masih terhitung awal lah ya untuk ke depan, untuk sampai ke wisuda gitu ya, masih panjang jalan yang bisa ditempuh. Kalau saran yang mau saya berikan sih, ya melakukan sebaiknya yang kalian bisa ya, belajar semaksimal mungkin, beretika dan berperilaku sebaik-baiknya, menjaga sopan santun gitu ya, terus mengumpulkan tugas sebaik-baiknya, tepat waktu, ujian dengan sebaik-baiknya, tidak ada kecurangan yang dilakukan gitu ya, karena kan ingat bahwa kalian di sini itu adalah karena orang tua dan keluarga yang mendukung kalian gitu ya. Jadi kalau pas lagi capek-capeknya, aduh tugas banyak banget ya, masih kalian harus ingat bahwa masih lebih capek orang tua kalian buat nyekolahin kalian sampai sini gitu ya. Jadi itu adalah motivasi saya juga sampai sekarang, karena semua dari orang tua, makanya saya harus melakukan yang terbaik biar saya bisa bantu ngebales gitu ya. Kalau sekarang habis nikah sih motivasi saya nambah ya, motivasi saya adalah untuk anak saya, gimana saya bisa menjadikan anak saya ini minimal seperti saya gitu ya, harus bisa lebih tapi jangan kurang seperti saya gitu ya. Jadi setting motivasi itu penting gitu ya, targetnya mau apa. Tuh, kalau di kelas sebelah itu bawel banget, bener deh, saya tuh sampai pusing karena di sana ditanya terus, Bu kalau mau jadi auditor gimana, ini gitu ya. Ada beberapa teman-teman yang nanya gitu ya. Kalau di kelas ini mungkin karena masih awal ya, jadi kayak masih belum tahu ya nanti passionnya mau kemana gitu. Tapi ya kalau bisa udah dari sekarang gitu ya, minat bakatnya mau apa, kan akuntansi banyak, ada yang pajak, ada yang audit, ada yang ya finansial gitu ya, financing gitu ya, mau kemana. Kalau memang pajak nanti bisa sambil ambil brevet kayak gitu ya. Kalau sekarang sih yang bisa dilakukan ya bikin IP ya, bentuk IP, bikin CV dari sekarang yang menarik lah biar nanti di dunia kerja mudah. Begitu ya, semoga bermanfaat ya. Saya benar-benar mohon maaf nih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga omelan-omelan yang bertebaran di kelas ini gitu ya, yang sering saya panggil ya, Nicholas, Aldrich, terus Faidar, siapa lagi ya, Aditya, Arik ya, semua cowok di kelas ini kecuali Vito kayaknya ya. Pasti sering saya ini ya, mau lagi di kelas bareng, mau pas di rumah ada aja ya. Nih ya, gimana coba Davi atau Arik, coba pesan kesan dong. Ih, langsung di off cam coba. Dikira saya nggak kelihatan nama tadi.
Sekarang tanggal berapa sih? Saya minta satu anak biar pesan kesan. Tanggal 5 Nicholas tuh. Nicholas ada nggak? Nicholas nge-freeze ya. Pesan dan kesan nih. Ditunggu dulu ya. Belajar matkul ini gimana? Seru nggak? Apa susah? Audrey. Iya nggak seru ya Nicholas nge-lag. Tiara aja, Tiara. Saya, Bu. Ya, Tiara. Pesan-pesan ya, Bu. Alhamdulillah. Pusing. Makin ke belakang makin pusing ya, Bun. Karena materinya lebih banyak. Nah, tapi kan udah dijelasin ya, moga-moga karena menyimak ya bisa mengikuti dengan baik gitu ya. Kemudian siapa ya? Eva. Yang terakhir, ada pesan kesan nggak, Ev? Mana anaknya? Ada Iya, nggak Bu. anak? Gimana, Ev? Hadir. Kalau kesan dari saya, apa ya, pusing juga. Karena teorinya banyak sebenarnya. Kan nanti udah nggak ada teori, ya nggak sih? Jurnal juga saya pusing, Bu. Oke. Ya nanti sambil dilatih ya, karena ada waktu 2 minggu nih buat belajar ya. Jadi ditulis-tulis sendiri, case-case-nya coba di skenario sendiri gitu. Terus ada lagi nggak, Udah? Pesannya apa ya, Bu? Semoga UAS-nya nanti soalnya nggak banyak-banyak ya, Bu, soal tulis tangan. Amin. Kan dari Bapak Herbie juga dong. Jangan sepihak dong, F. Terus? Udah itu aja sih, Bu. Semoga IP-nya bagus ya, Bu, gitu ya. Ya, amin. Semoga nanti nilai dari ibunya bagus. Oke, amin. Amin ya, berarti bukan A ya. Bercanda deh, kan banyak ya komponen nilainya ya, kalian udah tahu sendiri ya. Untuk nilai kuis juga saya udah bagi UTS, UAS, dan harian. Yang suka aktif juga nanti bakal nilainya gantung gitu ya, nanti pasti saya lihat keaktifan di kelas gimana. Kalau emang ini bisa saya sesuaikan, misal harusnya B min gitu ya, ternyata di kelasnya aktif, ya udah bisa saya naikin ke B karena saya punya catatan gitu ya yang aktif-aktif kayak gitu ya. Tapi komponennya banyak, moga-moga nanti legowo ya dengan hasil yang sudah kalian bikin sendiri kan. UTS ya saya udah sampaikan berapa nilainya, UAS ya nanti ya semoga yang terbaik lah ya, sukses selalu, sehat selalu, dan ya itu ya, jadi manusia yang baik dan bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman AKT 3D, saya izin pamit ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa follow kalau mau ya di LinkedIn, di Instagram ya. Kalau mau nanya tentang audit boleh ke WhatsApp gitu ya. Saya pamit ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, Bu. Udah keluar ngapain?